Halo guys, ketemu lagi dengan siaran langsungnya Taklim Ma'rifat ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu, salam Taklim Ma'rifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung. Judulnya agak horor. Teknik menembus akhirat blog ya. Perhatikan ya. Audien goblok-goblok. Bagi orang lain akhirat itu fiktif. Keyakinan, kepercayaan tidak pernah bisa dibuktikan. Tapi di sini kita urai semuanya menjadi ilmiah dan mesti bisa dibuktikan. Al-aslamu ilmian wa amaliyun. Nah, antara nanti dan sekarang itu adalah karena melewati suatu batas, yaitu batas kematian. Sering kami ulas ya, dari jalan menuju Allah itu ada dua utamanya dari persepsi dunia. Ada jalan umum dan ada satu jalan khusus, jalan pintas, jalan cepat, jalan yang lewat Shirotol Mustaqim. Kalau jalan umum, itu semua sudah tahu guys. Yang mesti longok-longok setelah mati di alam kubur. Kemudian dibangkitkan, kemudian macam-macam itu barzah dan sebagainya. Itu jalan umum. Tapi yang kita bahas ini adalah jalan cepat. Menembus akhirat itu bisa saat kita di dunia. Saat stasioner kita masih di dunia. Gini ya guys, jadi Nabi Muhammad dulu, guys goblok, perhatikan sini. Nabi Muhammad cerita surga neraka, betul? Nah, beliau saat itu masih hidup apa sudah mati? Masih hidup. Akhirat atau ada surga neraka ada di akhirat apa di dunia? Akhirat, teorinya gitu, ya. Jadi surga neraka ada di akhirat. Akhirat itu ada di setelah mati apa sebelum mati? Setelah mati ya gitu jawabnya keras. Nah itu ada Kiai Jawa gitu ya. Loh kenapa ke orang masih hidup bisa menceritakan suatu pengalaman di alam setelah mati? Kenapa nggak ada yang berpikir itu? Nah contohnya lagi. Kenapa Nabi Muhammad yang masih hidup tapi saat Mi'raj beliau bisa menceritakan 7 lapis langit alam di atasnya dunia, betul nggak? Kenapa nggak ada yang nanya itu? Nah, enggak tahu. Nah, ternyata yang ditanya pun tidak ngerti. Goblok ya. Jadi akhirnya apa? Tentang cerita Mi'raj itu cerita wow, aduhai yang tidak terjangkau. Yang dikiranya itu kan mukjizat. Kita nggak bisa kayak gitu. Goblok. Kalau Allah nyuruh kita manusia untuk meniru Nabi Muhammad, itu artinya bisa ditiru, blok. Jadi mesti kalau mau niru Nabi Muhammad mesti lewat teknik yang sama, guru yang sama, jalan yang sama. Baru akan memungkinkan diperjalankan lewat jalan yang sama, pengalaman yang sama. Nah, pengalaman itu bukan di 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, tapi di multidimensional yang tidak lagi terikat ruang dan waktu. Tidak lagi terikat ruang dan waktu loh ya. Dia lewat gelombang. Yang itu engkau manusia mesti larut fana di situ. Jadi bukan lagi engkau yang berbadan kasar itu, bukan yang berotot tulang daging dan macam-macam itu. Yang kayak Pak Syafi itu otot kuat balung tok. Nah, jadi guys goblok, untuk menembus akhirat itu bisa saatnya di dunia. Ini logikanya, perhatikannya, ini ilmiah. Jadi gak ngawur, asal cerita, asal dongeng ya. Antara Allah dan kita, bagaimana kita sering urai, ada jarak 7 lapis langit kan gitu, dimensinya. Kata Nabi kan ada 7
dimensi langit ya. Ini dunia antara 0 sampai 100%. Nah, kenapa manusia selalu terhenti? Karena dia nggak mungkin bisa melewati 100%-nya. Ngelewati 100% mati. Ngelewati 2400, maka sama dengan 00,00. Habis kamu di situ. Akalmu lenyap, duniamu lenyap. Seluruhnya lenyap. Karena apa? Engkau masih ada di dimensi akal. Apalagi engkau mau masuk sini, belum punya alatnya. Ya. Roh itu nggak ada matinya. Nah, perjalanan roh itu, walaupun kamu di dunia, mestinya nanti rohmu itu bisa pulang. Karena roh teorinya ada di seluruh lapisan alam. Tapi karena kamu, rohmu tertutup di kehidupan dunia, maka engkau hanya bisa membaca dunia lewat akalmu. Nah, roh itu ada di sini, guys. Alamnya adalah akhirat atau alam cahaya. Jarak antara dunia dengan Allah Ta'ala adalah sepanjang cahayanya atau sepanjang roh, alam roh atau sepanjang akhirat. Yang akhirat ini kata Nabi ada 7 lapis dimensional. Lah bagaimana guys goblok bisa membuktikan akhirat sekarang? Bahkan untuk bisa sampai mi'raj ke Allah Ta'ala. Sementara kau masih di sini. Ada yang bisa menerangkan guys goblok? Nggak ada yang bisa. Karena bukan ahlinya ya. Nah, yang bisa menerangkan gini harus pemain tasawuf ahli. Dan juga seorang saintis. Seorang ahli ilmu eksakta. Baru bisa menceritakan ini sebagai rumus. Nah makanya banyak pelaku tasawuf pun tidak bisa ngomong ini. Karena apa? Mulutnya, lidahnya melungker. Nggak bisa cerita. Walaupun mengalami, tapi kalau nggak bisa menerjemahkan dalam bahasa manusia ini, nggak bisa. Jadi harus pelaku dan ahlinya dan bisa menerjemahkan bahasa sudut pandang zaman ini. Nah ini guys goblok ya. Lihat ya detailnya, karena ini secara prinsipal. Kalau nggak disimak dengan jeli, nanti dikira nanti saya ngibul ya. Sebagaimana sering kami sampaikan, ibadah itu di alam roh, bukan di alam jasmani. Jasmani ibadah, rohmu nggak ibadah, itu nggak nyambung. Tapi kalau ibadah di alam roh, jasmanimu ngikut. Karena kamu masih ada di stasioner dunia sekarang. Nah, syarat rukun pertama, sebagai sering saya sampaikan adalah syarat rukun. 1 adalah baiat. Kita di-upgrade gelombang. Dari yang kemampuanmu hanya di sini, nanti bisa menembus ke melewati batas ambang. Yang awalnya misalkan ini adalah 3G, karena engkau punya alatnya, ditambah gelombang, ya tadi ya, menembus akhirat, menembus alam Allah Ta'ala, mesti ada di alam roh ya. Bukan di akal. Ini akal. Ini akal. Ini ruh ke atas. Maka ibadah itu praktek ini hanya bisa dikerjakan di alam ruh. Maka manusia mesti di-upgrade gelombang dari dimensi akal dunia ke dimensi ruh. Kemudian ruhmu ya, setelah dicuci kolbunya, ditanamkanlah nur dzikrullah. Dibelah dadanya, cuci kolbunya, ditanamkan nur dzikrullah. Nur dzikrullah ya. Artinya apa? Ruhmu ini dikapsul. Kapsul ini all in, seluruh yang turun dari sisi Allah Ta'ala. All in. Mulai Al-Buraq, di sini juga Wahyu, Nur Iman, Kitab Qadim, Petunjuk, Furqan, seluruhnya nempel pada sini, tapi berupa nur. Nah, karena kau telah dilewatkan ke dimensi di transdimensi lewat portal, maka engkau telah pindah gelombang, pindah alam, tapi rasanya akan sama. 3G di alam 3G
akan sama dengan 4G di alam 4G. Demikian dengan 5G di alam 5G. Badan kasar di alam kasar akan rasanya sama persis dengan badan halus di alam halus. Akal per dunia sama dengan ruh per akhirat. Nah, ini guys goblok ya. Coba ya, analog ya. Saat kita mimpi, di alam mimpi, rasanya nyata nggak? Nyata. Nyata. Apa sih maksud dengan alam kenyataan? Akalmu jalan, panca inderamu fungsi. Nah, saat kau mimpi, di alam mimpi nyata tadi ya, misalkan di alam mimpi kau dikejar anjing, akalmu mau lari nggak? Digigit sakit nggak? Udah lari, kadang sampai manjat pohon dan sebagainya, betul ya? Di alam itu, di alam mimpi, saat mimpi rasanya nyata. Betul-betul nyata kan? Takutnya minta ampun, deromos. Ya. Mau minta tolong orang dan sebagainya. Tapi itu di alam mimpi. Dan kamu saat mimpi nggak bisa membedakan antara mimpi sama kenyataan. Betul nggak? Yang kau rasakan nyata. Betul ya? Begitu bangun, kau masuk ke alam dunia nyata. Betul ya? Betul? Maka ini juga rasanya nyata, betul ya? Ya? Akalmu jalan, panca inderamu fungsi. Karena kau masuk ke dimensi lebih tinggi, ini dimensi 1 ya, misalkan ya ini 2 ya. Maka dimensi awal tadi yang nyata di alam mimpi menjadi mimpi. Tahu? Blok? Ya? Tadi mimpi nyata saat mimpi. Begitu bangun tidur, oh alah, ini tadi cuma mimpi toh. Inilah yang nyata sekarang ya. Betul? Karena kau naik ke dimensi lebih tinggi, maka dimensi yang awalnya kau kira kenyataan itu menjadi fata morgana atau abstrak. Nah, kata Nabi, dunia ini pun fata morgana. Begitu kau mati, kau akan bangun dari tidur. Selama ini kau cuma bermimpi di dunia. Bagaimana itu realnya ilmiahnya? Sama halnya demikian. Ketika kau naik ke dimensi lebih tinggi, notabene di atas dunia alam apa? Kubur, ya kak? Kubur. Alam ketiga, misalkan ini kias saja. Ini kubur. Maka rasanya pun akan masuk ke alam kenyataan. Nyata lagi. Maka duniamu menjadi mimpi. Coret ya, tadi mimpi coret ya. Dunia pun menjadi mimpi. Paham gak nih? Karena prinsipnya kau garis goblok naik ke dimensi yang lebih tinggi alam kesadaranmu. Maka kesadaran yang lalu menjadi hanya sebagai mimpi, fata morgana, abstrak. Maka yang real nyata adalah ini. Kenapa? Disinilah akalmu jalan dan panca inderamu fungsi. Betul ya? Ini tak rindu lagi. Betul? Di atasnya alam kubur ada nggak alam? Ada lagi. Demikian juga prinsipnya. Ketika kau naik lebih tinggi, maka ini pun menjadi nyata. Loh, nyata lagi. Maka ini menjadi bawahnya menjadi mimpi. Nah, alamnya patokannya sama, yaitu akalmu jalan dan panca inderamu fungsi. Demikian seterusnya. Maka yang berlaku hanyalah gelombang. Rasanya saat kau mimpi dalam mimpi, nyata. Betul gak? Rasanya kau saat di dunia, saat di alam dunia, rasanya nyata. Rasanya saat kau masuk kubur, di alam kubur, juga nyata. Rasanya kau masuk alam barzah, di alam barzah, rasanya nyata. Tapi jika gelombangmu sinkron, blok ke blok, ini gelombang anggap aja 3G. Nah, 3G. Ini 4G. Ini 5G. Dan seterusnya sampai unlimited G. Nggak lagi batas. Artinya analog
lagu yang keluar dari box piringan hitam, yaitu ketika piringan hitam terbaca oleh box piringan hitam, maka terurai menjadi lagu didengarkan manusia. Demikian juga kaset yang dibaca oleh tape, maka berubah menjadi lagu, tertransfer menjadi lagu, maka bisa didengar manusia. Demikian juga CD dengan CD player, VCD dengan VCD player, termasuk apapun itu, alatnya, alat pembaca gelombangnya dan alamnya atau case-nya sesuai, maka sinkron, maka integrate, maka tertransfer menjadi kenyataan, menjadi bunyi. Saya tanya, apakah sama dimensinya antara lagu yang keluar dari box piringan hitam, kaset, CD, DVD? Beda. Suaranya saja yang sama, betul nggak? Stasionernya, tapi dimensinya beda dong, alamnya beda. Ini beda. Tapi rasanya sama nggak? Sama. Asal kau punya sinkron. Sekarang, saya tanya, apakah bahaya kau sekarang di sini, di dunia? Saya hapus ya. Posisimu sekarang di sini. Nah, jika di sini kau belum punya alat upgrade gelombang untuk naik sini. Tadi kan hanya berlaku bagi yang telah di-upgrade. Telah baiat, baru bisa aplikasi tadi. Cocok semua. Maka kata Nabi menjadi kenyataan hakul yakin. Hakul yakin itu fakta, nyata, realita. Jadi bukan khayalita, dongengita, kemudian sosialita, guys. Bukan itu. Jadi, kamu di sini, tapi nggak punya alat pembaca gelombang masuk sini. Bagaimana kemudian? Maka begitu kau mati guys, lihat ini. Kau dipaksa masuk ke alam yang lebih nyata, betul ya? Ini menjadi mimpi tadi. Tapi karena kamu nggak punya gelombang 4G, sementara alatmu baru 3G, maka nggak connect, nggak sinkron, nggak nyambung. Lihat di Al-Baqarah. Sumum bukmum umyun fahum layar ji'un fahum layub sirun. Motomu picek guys. Telingamu budak. Cocotmu pun bisu. Nggak bisa dipakai itu. Alat pembaca gelombang tadi, yang tadi ya, akal dan panca indera, rusak, konslet. Bahaya pol guys yang engkau tidak menerima bayar di dunia. Betul nggak? Padahal kematian pasti nggak itu? Pasti. Dunia ini ada ujungnya. Tapi kalau karena kamu nggak punya alat, nyebrang-nyebrang, tapi kau menjadi lumpuh. Kau sadar, tapi bukan dengan bahasa manusia. Bukan dengan telinga manusia, pendengaran manusia, bukan dengan bahasa manusia. Kau turun kelas. Bisa menjadi turun di alamnya binatang, alamnya jin, alamnya mambang, alamnya siluman, alamnya macam-macam itu. Nah, arahnya kita menuju Allah mesti naik gelombang, makanya mi'raj. Jangan turun ke bawah, jangan pula jalan di tempat. Dari dunia mesti naik. Nah, dari sini ke seluruh alam ini ada namanya jembatan Shiratal Mustaqim, jalan pintas. Shiratal Mustaqim itu namanya adalah jalan lurus ya artinya. Tapi berupa apa kata Nabi? Jembatan. Jembatan itu, lihat realnya ya, ilmiahnya. Kau terhenti di sini kemampuanmu di dunia, kamu nggak bisa naik. Jalan buntu, ibaratnya kau ketemu jurang yang curam dan atau sungai yang sangat deras yang nggak mungkin bisa kau lalui. Jadi untuk nyebrang ke sini engkau pun mati langkah, guys goblok. Tapi ketika di sini ada jembatan, maka tinggal nyebrang, guys goblok. Dunia ke akhirat tinggal
nyebrang. Lihat ya. Jadi pertama tadi harus ketemu unsur atau faktor atau alat yang ditanamkan saat baiat, guys goblok. Yaitu nur iman dan nur kitab. Lihat di Asy-Syura 52. Baca sendiri guys goblok. Terakhirnya pun akan ketemu dengan petunjuk jalan yang lurus. Ini pun disebutkan. Berarti guys goblok, jembatan Shiratal Mustaqim itu ada di baliknya orang yang dibaiat akan guru walia mursyida. Itulah wasilah, itulah penghubung dimensimu di dunia sekarang dengan Allah yang di Ars Maharobani, metafisik paling tinggi, yang maha rahasia. Dia menyebut dirinya Malik Yaumiddin. Ada gelombang yang menyambungkan di tiap ini, ada semua gelombang itu. Maka hubungan walaupun di sini, karena lewat gelombang yang sama, frekuensi yang sama, jika temukan gelombang itu, maka hubunganmu nyambung. Engkau bisa menyeberang ke sini semua bisa. Tapi setelah unsur ini didapatkan, channel atau jalur, kemudian teknik, ini full teknik tinggi ya. Manusia nanti setelah baiat nanti ada 3 gelombang itu. Ini sonor, ini infra, nggak usah dibahas. Turun kelas jadi jin dan segala macam. Yang biasa main klinik-klinik di sini, kamu posisimu, kamu akan ketergantungan di sini. Makin instan, makin turun kamu. Ini akal, sadar. Ini ultra sadar atau di atas akal atau roh atau metafisika ultra. Ini naik gelombang. Ini jangan dipakai, ini jangan dipakai. Naiklah ini untuk jalan menuju pulang. Nah, ini intinya adalah siapa yang bisa kuantum di sini adalah orang yang bisa melewati batas ambang 100%. Bisa melewati kematianmu sendiri. Kematian ini bukan berarti kematian, bukan itu. Tapi akalmu sampai lumpuh. Jadi lumpuhnya akal, orang tidur, orang pingsan, sampai orang mati, itu akalnya pun sama-sama mati. Seorang ilmuwan sekalipun, tidurnya ilmuwan, ulama, bajingan, dukun, ditanya, man rabbuka, hai orang goblok-goblok tidur. Jawabannya apa? Gak nyambung. Ya. Ketika akal sadarnya hilang pula seluruh kemampuannya karena dia masih belajar di dimensi akal. Nah, ini beda. Tarikatullah itu adalah technical untuk kita bisa praktek untuk menembus hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Mesti bisa ini nanti. Nah, walaupun teori diterangkan secara ilmiah, karena Islam itu ilmiah, tapi prakteknya bukan di sini, tapi di alam rohani. Tapi ilmu rohani namanya ilmu hakikat. Tapi hakikat mesti diterangkan jelentreh nang ini teknologi ini. Ini namanya teknologi tarekat. Nah, prakteknya di sini lagi. Ini teori saja. Tapi kan gadok masuk akal, betul nggak? Diurai. Oh, mesti ada alatnya, oh mesti ada jalurnya, mesti ada tekniknya, mesti ada gurunya. Oh. Nah, baru memungkinkan bisa naik gelombang. Jadi yang awalnya bagi orang umum, akhirat itu nanti setelah mati guys goblok. Tapi bagi orang khusus, lihat di Asy-Syura 52, disaring 4 lapis. Dipilih, ditunjuki ya, dipilih dan ditunjuki, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Berarti ini tentang ilmu khusus, enggak bagi semua orang. Hanya yang dikehendaki dipertemukan oleh Allah, dipertemukan kepada guru wali yang mursyida. Gurunya rupa manusia, tapi bukan manusia. Gurunya adalah nur. Tapi karena nurnya ini menempati badan zahir manusia, di baliknya ini, pada rohani beliau, sedangkan rohani itu ada di balik badan jasmaninya, maka wujudnya guru rohani akan serupa dengan jasmaninya. Wujudnya manusia, tapi guru kita bukan manusia. Rasulullah itu bukan manusia, Nabi Muhammad yang manusia. Rasulullah itu nur, yang gak ada matinya. Yang itu waris setiap zaman itu mesti ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang utusan. Utusan maka dari yang mengutus apa dari yang diutus?
Dari yang mengutus, maka berupa nur. Artinya manusia itu membawa gelombang nurnya Allah. Maka isinya adalah tentang cahayanya Allah, nur Allah. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi may yasha. Nah, dulu disebut Rasul. Isinya adalah Rasulullah. Nah, di akhir zaman, setelah momentum sempurnanya arwah, yaitu arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad, maka diwariskan kepada estafet-estafet selanjutnya. Karena ada arwah yang telah sempurna, maka dia bisa meneruskan estafet warisnya. Nah, dia pun isinya pun Allah sendiri, gelombangnya pun sama dengan gelombang Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, besertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang telah beserta dengan Allah. Gelombangnya telah nyambung, telah berkekalan. Maka disebut kamil mukamil halis mukhlisin. Nah, maka teknik untuk menembus akhirat adalah tadi nih. Mesti menemukan ini semua dulu. Syarat rukunnya, saluran wasilahnya, tekniknya, kemudian guru pembimbing rohaninya. Kemudian adaptasi tinggi. Karena apa? Setiap portal ini adalah kematian dan kehidupan. Loh. Batas 2400 sama dengan 00,00. Maka normalnya orang melewati batas ambang itu pasti mati. Dan di balik kematian itu adalah kuantum. Engkau masuk ke dimensi di atas 2400 atau di atas 100% atau masuk ke 0% lagi. Tapi bukan 0% yang dulu. Tapi 0 aksen. 0 double aksen. 0 triple aksen. 0 4 aksen. 5 aksen dan seterusnya. Itu namanya kuantum. Maka arahmu adalah berkibar kepada gelombang yang lebih tinggi, yaitu guru rohani. Lihat ya, di alam rohani gurunya guru rohani. Karena apa? Guru yang mengajarkanmu naik gelombang rohanimu, betul nggak? Sedangkan Allah di sini adalah maha rohani. Gurumu adalah guru rohani. Guru yang bisa mengajarkan rohanimu naik kelas, sampai gelombang mutlakmu akan sama dengan gelombang mutlaknya Allah. Maka berhampir, maka sampai ibarat balon, dia kalau nggak diisi hidrogen atau argon, dia nggak naik. Karena isinya adalah O2, udara yang sama. Tapi kalau diisi gas yang lebih ringan daripada udara, dia naik dia. Hidrogen misalkan, makanya kalau di kita kan ada karbit, itu karbit contohnya. Dia naik dia, terus naik. Semakin tinggi tekanan argonnya atau heliumnya, hidrogennya, maka dia akan terus naik. Naik. Di mana dia terhenti? Sama. Nah, pada saat kondisi yang sama, berat jenis yang sama, yaitu unsur nur Allah yang mutlak tadi bergabung dengan Allah yang maha mutlak. Ketemu di situ. Maka ketemulah awal dan akhir. Ketemulah zahir dan batin. Ketemulah segala rahasia. Maka ini, jembatan ini tadi, kalau dalam bahasa fisika modern adalah black hole atau lubang cacing. Nggak bisa pakai faktor relatif sedikit pun. Engkau akan hangus terbakar ketika lihat ini. Jangan pakai ini. Ini memang ilmiah, pakai nalar, bisa diterima dengan akal, otak. Tapi prakteknya jangan pakai itu. Karena apa? Roh ada di dimensi di atas akal. Kecanggihan teknologi di alam roh itu jauh beribu-ribu kali, bermiliar kali daripada kecanggihan akal. Maka akalmu hanya merangkak-rangkak pelan-pelan itu. Tapi karena terus-menerus beserta dengan gelombang nur ini, maka lambat laun akalmu pun akan mengerti, memahami. Makanya tadi di awal mukadimah saya terangkan, yang bisa menerangkan ini guys, adalah pelaku, bukan ahli teori. Dan yang bisa menerjemahkan dengan ilmu pengetahuan eksak. Dengan ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu apapun, sehingga bisa mentransfer
pengalaman rohani. Ini pengalaman ya, bukan dongeng. Pengalaman rohaninya, tapi karena kita punya filter, yaitu filter sudut pandang ilmiah, maka itu bisa diilmiahkan dan kemudian dirumuskan menjadi rumus ilmu pasti. Jadi Allah itu maha pasti. Jadi Allah itu enggak pelin-pelan guys. Nah, jalurnya pun pasti, hukumnya pasti. Makanya pelajari agama dengan ilmiah. Kalau ilmiah itu bisa terima semua orang, semua pendapat. Kalau versimu hanya cocok dengan dirimu sendiri. Kalau cocok seleramu tapi ternyata nggak cocok dengan selera orang lain. Kamu percaya, kamu yakin, tapi nggak pernah bisa kamu buktikan. Betul nggak? Kau percaya surga neraka? Oh percaya. Bisa kau buktikan? Nggak bisa. Kau percaya akhirat? Oh percaya. Bisa kau buktikan guys? Goblok? Nggak bisa. Maka apapun itu, disiplin ilmu agama mesti sampai pada hakul yakin. Kau alami semuanya itu dengan pengalaman sendiri. Dari mana ujungnya ilmu itu harus kau tahu. Ternyata ilmu ini ujungnya adalah dari Allah Ta'ala, dari sumbernya nur. Sumbernya nur Allah adalah siapa? Ya Allah sendiri dong. Yang sampai pada Allah pun adalah nurnya sendiri. Maka guys goblok, jika posisimu di sini sekarang, lihat hubunganmu antara engkau dan Allah Ta'ala sepanjang nurnya, betul nggak? Cahayanya. Maka jika engkau sholatmu tidak berserta dengan nurnya, gak nyambung. Zikirmu, ibadahmu tidak berserta nurnya, gak nyambung. Dan juga nggak sampai. Maka harus ketemu dengan nurnya Allah Ta'ala, kemudian harus adaptasi dengan nurnya Allah Ta'ala juga, dan juga harus berubah menjadi nur, baru bisa sampai pada Allah Ta'ala. Mau nggak mau, karena yang sampai pada Allah Ta'ala adalah nurnya sendiri, betul nggak? Maka bisa nggak engkau masih sebagai manusia yang kotor, hina-dina ini? Nggak bisa. Maka engkau, kata Nabi, mesti melewati tazkiyatun nafs, dibersihkan, disucikan. Segala sesuatu ada obat pembersihnya, dan obat pembersih kalbumu adalah zikrullah. Nah, zikir itu guys, zikir itu membersihkan, bukan malah ngisi nyampah itu dengan keinginan harapan untuk kaya, untuk sukses, untuk sembuh, untuk pangkat, untuk diajeni orang, untuk keramat, untuk apa? Itu nyampah guys. Tapi zikir yang hakiki adalah zikir yang membersihkan. Sehingga kalbumu bersih, dibuanglah hijab kerak-kerak yang menutupi kalbumu, sehingga hubunganmu dengan Allah Ta'ala tersambung kembali. Nah, hubungan semua jiwa itu nanti adalah arahnya menuju pulang ke hadirat Allah Ta'ala. Bayangkan jika kamu di sini, di dunia, yang nggak pernah bisa naik kelas, maka selamanya kamu akan di sini. Anak SMP yang goblok, nggak bisa naik kelas. Tahun ajaran baru tahun depan, bisa nggak masuk SMA? Nggak bisa. Tahun ajaran baru lagi? Tahun ajaran baru lagi? Nah, setiap episode kehidupan dia nggak pernah naik kelas. Karena apa? Dia tidak ada izin, tidak daftar SMA, tidak ada syarat rukun, tidak ada teknik, tidak menguasainya, sehingga tidak bisa nyebrang ke SMA. Demikian juga engkau guys goblok. Kalau kau mengira Rasulullah telah mati dan Rasul itu manusia, engkau tidak pernah mencari Rasulullah di zamanmu sendiri. Itu kau digoblokkan oleh kapitalis, orientalis, sehingga misionaris, sehingga engkau mengira Rasulullah tidak ada di zamanmu sendiri. Mana mungkin hubungan menyambung? Ini loh. Jika nggak ada nurnya, mana mungkin hubungan Allah dengan dirimu bisa terjadi? Lihat nih. Ini engkau di dunia, dia di arsy yang maha tinggi. Hubunganmu lihat mana? Kau akan gelap gulita, guys goblok. Maka inilah kiamat. Karena belum kiamat, berarti di sini mesti ada Rasulullah, mesti ada nurnya Allah Ta'ala. Maka carilah ini, gelombang ini. Wabtaghu ilahil wasilah wajahdu fisabili la'alakum tuflihun. Oke guys goblok ya. Itulah di teknik menembus akhirat. Bisa ditembus sekarang lewat teknologi yang bahasa Arabnya adalah thariqah. Nah, bagi orang awam, orang umum, masuk akhirat, masuk alam kubur, nunggu mati. Nah, nunggu seumur hidupnya,
Dan ternyata masuk ke alam kubur dia nggak siap. Maka matanya pun buta, telinganya pun budek, cocotnya pun bisu. Lihat ya. Jika orang ya, kemudian nggak ada rasulnya, dia pun bukan lagi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang tersambung, tersalur, terhubung karena ada gelombang yang sama, unsur yang sama. Lah kau hanya menyebut nama tapi nggak kenal, nggak ada sambungannya. Mana bisa kontak, mana ada hubungan, mana ada vibrasi resonansi yang nggak ada. Maka carilah guru rohani yang di akhir zaman disebut waliya mursidah. Dia bukan manusia. Dan cari yang waris. Jangan cari yang KW, abal-abal, palsu. Itu kelas pasar malam. Dari Rasulullah Muhammad, waris kepada Sayyidina Abu Bakar. Ada lagi yang dari jalur Sayyidina Ali. Tapi yang kebetulan yang dari Ta'lim Ma'rifat ini dari jalur Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kepada Sayyidina Salman Al-Faris. Kepada Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Sampai kepada guru mursyid kita. Siapa dia? Oh, nggak saya sebut. Kok enak. Hanya yang berjuang, berkorban habis habisan. Ngemis kamu. Kalau orang akhir zaman, biasanya sangat cinta fulus cuan. Sangat cinta dunia. Senang-senang, cari selamat. Tapi nggak berani mati. Nggak berani korban, nggak berani berjuang. Cari yang instan. Cari makrifat instan, makrifat online guys. Yang cepat guys. Yang nggak modal guys. Yang nggak ada maharnya guys. Itu bullshit. Allah saja itu lewat sistem. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lihat itu. Bukan ini tok. Ini ibadah nggak modal. Hanya tunggang-tungging 6 menit dikiranya sudah ibadah. Dikiranya sudah masuk surga. Ah, bisa aja loh. Dro. Ya, jadi gitu ya. Nanti proses ini adalah mati-matian habis-habisan sampai zero akalmu. Zero semua. Intinya adalah sampai akalmu lumpuh. Hakikatnya pun dia hadir di dalam dirimu. Engkau lenyap. Engkau adalah dia itu sendiri. Ketika engkau ada, dia nggak ada. Ketika kau tiada, maka hanya Allah yang ada. Ketika kau telah ketemu gelombang mutlak, maka berlaku la ilaha baru ada illallah. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya adalah sholatku, hidupku, termasuk hartamu, pikiranmu, tenagamu, waktumu, darahmu, keringatmu, air matamu. Kau curahkan kepada pembawa gelombang ini. Karena kiblatmu menuju Allah Ta'ala ada di balik orang itu. Maka, hello guys goblok. Yang biasa di paham-paham sufi kan ada itu. Oh, kau kok masih menyembah? Bel gedes ini. Gak ngerti menyembah apa gak. Karo gue. Karena tahu teori sehingga kau masuk di metafora pikiranmu sendiri. Menyembah itu adalah ada arah kiblatmu ke situ. Nah, kita menghadap Ka'bah. Apakah menyembah Ka'bah? Enggak. Menghadap Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah. Menyembahnya kepada Allah Ta'ala. Karena ada adaptasi gelombang, guys goblok. Ini full teknik ya. Menyembahnya bukannya di dunia saja. Menyembah itu adalah gelombangmu naik ke dimensi rohmu. Dan rohmu bisa melewati dimensi-dimensi alam di atasnya dunia. Yang kata Nabi ada 7 lapis langit. Yang itu tanpa ada teknik tinggi, tanpa ada wajah itu bisa beli bullshit semua. Maka yang telah ketemu nur, mendapatkan bayat nur, lanjutannya adalah engkau harus berjuang mati-matian dengan hartamu, pikiranmu, waktumu, dan tenagamu. Oke, demikian. Guys goblok. Jadi ini ilmiah ya. Jangan beragama pakai ini mutok. Mesti kau compare dengan ilmu pengetahuan, dengan dalil, dengan logika, dengan nalar, dengan seluruh sudut pandang. Baru kau bisa ketemu namanya ilmiah. Ilmiah itu bisa diriset, dianalisa, bisa dipelajari, terukur, dan sebagainya. Jadi bukan abstrak. Karena apa hubungannya apa? Jika dari ujung awalnya ini ilmiah, maka bisa kita praktekkan, bisa kita tiru. Nah kalau yang kita meniru abstrak, mana bisa kita meniru abstrak? Awalnya ilmiah, kita pun pasti lewat jalur ilmiah juga.
Jika Allah turun lewat ini, jalur tadi, maka jalur pulang mesti lewat jalur yang sama. Dari mana nur itu turun dari si Allah Ta'ala menghampirimu, maka engkau menuju Allah Ta'ala lewat nur itu juga. Sayang, akhir zaman ini jarang ada yang bisa menerangkan. Kalau menilai banyak latah-latah itu. Begitu taklim ma'rifat muncul di medsos, oh banyak. Ini pendatang baru, pasti lagi semangat-semangatnya. Ada lagi. Ini kajian makrifat kok diterangkan terbuka. Itu dogmamu blog, goblok. Lah engko sing jelas iki sapa blog nang akhir zaman blog, Kowe iso ta? Wani ta kowe? Nerangno wujude Allah, wani ta kowe? Wani gak kowe? Kamu bisa aja enggak lo? Belum tentu. Allah itu wujud, ya. Rasul ada di zaman ini. Lah kenapa enggak ada bisa terangkan? Puluhan tahun, ratusan tahun rano sing rano itu, guys goblok. Ini baru ini nerangkan kok pada sewot semua. Musuhi kami. Musuh ono sakarepmu. Kemudian baiat itu wajib, thariqah itu wajib. Selama itu thariqah dianggap pilihan antara sesat atau boleh ya. Itu bid'ah, itu sesat. Blok, goblok. Kalau nggak pakai teknik kamu bisa naik gelombang ini enggak? Kalau nggak punya alat kamu bisa naik gelombang ini enggak? Blok, goblok. Kamu di sini goblok. Allah mau di sini gelombangnya. Allah di ujung langit akhirat tertinggi. Nah, yang mengambil adalah gelombangnya di tiap alam ada, di tiap dimensi ada. Walaupun kau yakini Allah lebih dekat daripadamu ketimbang urat leher, bisa kebuktikan? Blok. Itu keyakinanmu tok. Gak iso mbuktekno. Nek iso mbuktekno kamu bisa menerangkan kayak gini, blok. Makanya iso menilai tapi kon nerangno, mingkep cep. Plonga bedes ketulup gue, blok. Ya? Inilah ilmiah. Biarpun agama Nasrani, Hindu, Buddha, wong kejawen, semua bisa menerangkan ini, semua bisa mengiyakan ini. Karena ini ilmiah, logis. Guru di alam cahaya, dulu itu namanya guru sejati. Zaman Kapitayan, zaman sebelum Hindu. Berarti Hindu zaman 6.000 tahun sebelum Islam, maka Islam ke zaman ini 1.500 tahun. Maka Kapitayan itu sekitar zaman 7.500 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah guru sejati. Wong iki namanya pangeran, anak Allah, kayak istilah Kristen. Lah kenapa enggak rajane? Kok kenapa disebut anak? Pangeran kan anak. Karena ana Allah yang mewujud rupa menungso. Menungso tapi nggawa nurnya Allah, nggawa guru sejati. Rupane guru sejati ya menungso iki, blok. Zaman Hindu 6.000 tahun sebelum Islam. Istilahnya guru sejati ini adalah Atman. Ono sing gawa jeneng Dewa Krishna dan sebagainya. Sri Krishna. Kemudian di zaman Buddha, manusianya ini Siddhartha Gautama membawa Buddha. Guru Buddha. Kemudian di zaman Nasrani, manusia ini namanya Nabi Isa membawa Roh Kudus. Zaman Nabi Muhammad ini Rasulullah Muhammad atau Rasulullah atau Nur Muhammad. Akhir zaman ini adalah wali. Karena sifatnya nanti akan banyak nama di akhir zaman. Gak cuma satu nama saja. Wali yang membawa gelombang mursyid. Maka ini disebut wali ya mursyida. Guys goblok, itulah Rasulullah di zaman ini. Karena Rasulullah bukan manusia. Dia menempati manusia maka wujudnya serupa dengan manusia. Itu waris, estafetnya ada. Kata Nabi al-ulama warasatul anbiya. Diwariskan kepada ulama yang diwarisi ilmu kenabian itu tadi. Makanya diwarisi gelas isi air dipindah ke botol. Ini punya nggak air yang sama dengan yang dimiliki gelas? Sama. Dipindah ke mangkok, dipindah ke kendi, dipindah ke baskom, sama nggak airnya? Loh, guys goblok. Itulah yang harus kau cari. Rasulullah di zamanmu sendiri. Nah, kesalahanmu paling besar, guys goblok, adalah kau tidak mencari wujud Allah. Kau tidak mencari Rasulullah di zamanmu sendiri. Kau tidak mencari wasilah. Kau tidak mencari teknik. Kau tidak mencari alat.
untuk munajat. Engkau hanya puas dengan dogma. Dengan keyakinanmu, kepercayaanmu. Tapi nggak pernah bisa kau buktikan. Goblok. Nabi Muhammad membuktikan semua cerita tentang itu menjadi syariat adalah pengalaman beliau sendiri. Beliau masih hidup. Tapi karena gelombang tembus Mi'raj, maka beliau bisa menerangkan semua. Lewat Siratal Mustaqim. Guys goblok. Ya. Inilah kau sengaja digoblokkan oleh sistem dunia. Kau menjadi cinta dunia, takut mati. Puas dengan zona nyamanmu sendiri. Itulah. Sehingga kau tidak kenal lagi dengan Rasulullah. Kau tidak lagi mencari wujud Allah. Syahadatmu ora laku blok-blok. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Apakah pernah kau saksikan wujud Allah? Apakah kau pernah saksikan wujudnya Rasulullah? Guys goblok. Itu kan keyakinanmu. Sehingga banyak orang mengartikan semua ini ada karena Allah, karena Rasulullah. Belgedes. Langi belatmu nondi. Rohanimu ora ngerti. Kue nek SMP tadi gak pernah naik kelas. Kue saklawase none donya iki blok-blok. Walaupun kau masuk alam kubur tapi berupa kelahiran lagi. Makanya apa? Anak bayi yang baru lahir dia membawa catatan amal di lauh mahfuz. Nah, kenapa enggak nol? Kenapa kok ada catatan amalnya? Itu karena karmanya dia yang belum berakhir. Dia belum sempurna, dia belum bisa kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, bagi yang sepaham dengan taklim ma'rifat, bantu berjuang ya. Bangkitkan itu semangat untuk berubah. Ini pusaka akhir zaman, ini untuk seluruh agama. Karena Tuhan kita dan Tuhannya semua orang itu, seluruh agama itu sama. Walaupun istilah namanya sudah beda-beda. Gurunya pun sama. Hanya saja makom grade-nya saja. Nah, begitu sempurna, tidak lagi di atasnya sempurna. Maka levelnya hanyalah stabil atau akan turun. Dulu agama bunyinya selalu memperbaiki agama sebelumnya. Memperbaiki agama sebelumnya. Memperbaiki agama sebelumnya. Begitu sempurna momentum, maka ya'lu wala yu'la alaih. Sangat tinggi dan tiada melebihinya. Maka peluangnya di akhir zaman antara bertahan atau turun. Nah, ini pilihan. Jika hubunganmu dengan Allah Ta'ala, jika matahari ini tidak lagi kau temukan sinarnya, berarti itu artinya hidupmu gelap gulita. Maka dunia pun akan kiamat. Maka carilah ini. Mudah-mudahan kita hidup di akhir zaman, senantiasa dikuatkan, dikekalkan, beserta dengan syafaat guru mursyid, syafaat para Rasulullah, para ahli silsilah. Yang itu kata Imam Ghazali, bergurulah kau kepada guru yang guru ke gurunya, guru ke gurunya, guru ke gurunya, sampai kepada guru agung Rasulullah Muhammad. Karena yang bersampai kepada Allah adalah Rasulullah itu sendiri. Dan Rasulullah tidak terdiri dari segala rahmatullah, maka semuanya harus lewat Rasulullah. Lah bayangkan, otakmu aja sudah dicuci. Rasulullah sudah mati zaman dulu loh. Piye kowe iki? Ibadahmu lewat ndi? Blok. Demikian ya. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim ma'rifat. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah bagi seluruh umat beragama. Wong Hindu dulurku, wong Buddha dulurku, wong Kristen dulurku, wong Kejawen dulurku, kabeh dulurku. Orang beda-beda. Saya nerangkan ini bukan berarti menghakimi orang lain. Tidak, ini ilmiah. Tapi karena bahasanya objektif, sing subjektif kejet, cenut dasmu. Nah, bagi yang share sini belajar, silakan hubungi admin taklim ma'rifat. Share uraian ini kemana-mana, video ini kemana-mana, agar banyak dasnya orang itu meletek dogmanya. Ilahi anta maksudi waridakaman lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.